Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pelajaran pertama yang diberikan oleh hamba Allah, yaitu berupa ketika keduanya menaiki perahu, lalu hamba Allah itu melubangi perahu tersebut. Nabi Musa kaget sehingga dia protes, "Mengapa engkau melubangi perahu ini? Engkau sangat zalim, apakah akan menenggelamkan penumpangnya?" Nah, ternyata sesuai dengan prediksi hamba Allah Ta'ala tersebut, itu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW atau Nabi yang seperti Musa, mengatakan dalam Kasyaf itu bahwa Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku ikut serta engkau dengan syarat bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku petunjuk dari apa yang telah diajarkan kepada engkau?" Dia, hamba Allah Ta'ala itu menjawab, "Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersamaku." Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi sesungguhnya engkau benar-benar sungguh pasti tidak akan bersabar bersama daku. Jadi ayat ini mengatakan, mengisyaratkan bahwa kesabaran dan ketabahan yang telah diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dalam hal ini menggambarkan Bani Israel, bahwa kesabaran yang diperlihatkan para pengikut Nabi Musa di bawah cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan hidup di jalan Allah tidak mencapai taraf dalam bentuk setinggi mutu yang dicapai oleh pengikut-pengikut, yaitu para sahabat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat tersebut membandingkan pula watak tentang Nabi Musa alaihissalam dan watak Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa Nabi Musa dengan tidak sabar menanyakan kepada hamba Allah mengenai hal-hal yang beliau tidak mengerti. Sedangkan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ketika menerima amanat syariat Allah SWT menunggu dengan sabar. Hingga misalnya dalam peristiwa Mi'raj Isra digambarkan malaikat Jibril menjelaskan apa-apa yang dilihat, hal-hal aneh yang dilihat oleh Nabi besar Muhammad dalam juga peristiwa rohani itu. Kepada beliau arti berbagai hal yang beliau lihat dalam Mi'raj. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah tanya, "Itu apa, ini apa?" Ikut aja terus. Akhirnya ya Jibril sendiri yang menjelaskannya apa hakikat itu. Jadi perbedaan dalam watak di antara kedua Nabi besar itu telah tercermin pula dalam tingkah laku para pengikutnya masing-masing. Jika Bani Israel terus-menerus mengganggu Nabi Musa alaihissalam dengan segala macam pertanyaan yang tidak penting dan bodoh, bahkan kadang-kadang menjengkelkan, tetapi sikap para sahabat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ditandai dengan jiwa waqar, yaitu jiwa kesatria, dan mengekang diri dari banyak tanya. Mereka dengan saksama menghindarkan diri dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah agama, baik Rasulullah SAW maupun para sahabat beliau SAW, kedua-duanya dengan sangat setia mengamalkan nasihat di dalam Al-Quran tentang kesabaran. Itu dia dikatakan, "Wasta'inu bis sabri was salah." Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi tidak banyak tanya. Jadi selanjutnya kemudian dikatakan, "Qala fa in istaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta ukhidha laka minhu zikra." Ya, hamba Allah berkata, "Baiklah, jika engkau mau ikut aku, maka syaratnya janganlah engkau menanyakan tentang sesuatu sampai aku sendiri menceritakannya kepada engkau." Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha
qala akhraqta zaha lidzughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka berangkatlah keduanya hingga ketika mereka naik perahu, si hamba Allah Ta'ala itu melubanginya. Musa berkata, apakah engkau melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu yang mengerikan. Jadi beberapa ayat yang mendahulunya berlaku sebagai pengantar untuk masalah Isra Nabi Musa alaihissalam, yang pada hakikatnya menggambarkan perjalanan keagamaan Bani Israel, baik itu kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. Tetapi dengan ayat ini mulailah uraian mengenai kejadian sebenarnya yang tampak kepada Nabi Musa alaihissalam dalam kasyaf atau penglihatan pengalaman rohani beliau alaihissalam. Kata-kata yakni hamba Allah melubanginya, jika ditakwilkan akan berarti bahwa Rasulullah SAW, yakni agama Islam, syariat Islam sebagai syariat yang terakhir dan tersempurna, akan menetapkan berbagai peraturan-peraturan tentang kehidupan ini yang seolah-olah membuat lubang pada perahu, yaitu perahu kehidupan dalam hal ini. Yang dalam bahasa mimpi, salah satu arti perahu itu artinya juga bisa kekayaan dunia atau kehidupan duniawi. Hal mana berarti bahwa beliau SAW akan menjaga agar kekayaan hendaknya jangan bertumpu pada tangan beberapa orang, tetapi supaya terbagi secara adil dan merata. Jika perahu di sini artinya perahu kehidupan, maka Islam ini mengajarkan pelubangan perahu kehidupan ini. Tentang waktu, tentang kekayaan, tentang tenaga, ilmu pengetahuan, itu harus dilubangi di jalan Allah Ta'ala. Harus dilubangi. Maksudnya ada berbagai peraturan tentang bagaimana cara mengelola harta yang baik, bagaimana cara memanfaatkan ilmu, bagaimana cara menata kehidupan. Atas dasar inilah, maka Nabi besar Muhammad inilah yang, walaupun Nabi Ibrahim juga adalah seorang hamba Allah yang muslim hakiki, yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, tapi Nabi besar Muhammad Rasulullah lebih sempurna bahkan dari Nabi Ibrahim, sampai dikatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul mu'minin. Bahwa katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, pengorbananku, segala sesuatu lillahi rabb, semata-mata untuk Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud lillah untuk Allah Ta'ala? Ya itu tadi, dilubangi. Arti dilubangi itu tadi adalah mengikuti peraturan. Peraturan Allah Ta'ala itu merupakan kehendak. Dan kehendak Allah Ta'ala itu berupa hukum alam maupun hukum syariat. Jadi Islamlah agama satu-satunya yang betul-betul bagaimana seluruh perahu kehidupan itu harus dilubangi. Dan inilah yang Nabi Musa tidak sanggup untuk melaksanakan hal ini. Karena apa? Karena pikirnya jika semua harus dilubangi, ya akan tenggelamlah. Kehidupan ini akan gagal. Sebab semuanya harus dilubangi, harus dikorbankan di jalan Allah Ta'ala. Harus wa mimma razaqnahum yunfikun. Inilah akhirnya maka si hamba Allah Ta'ala itu mengatakan, Qala alam akul innaka lan tasta'i'a ma'iya sabrun. Dia berkata, bukankah telah kukatakan bahwasanya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersama adaku. Jadi kalau Islam mengajarkan wa mimma razaqnahum yunfikun, tapi apa yang terjadi di kalangan kaum Yahudi? Justru yang dikembangkan itu adalah riba, bunga uang. Dikumpulkan dengan berbagai cara. Yang penting kekayaan bertumpuk-tumpuk. Berbeda dengan ajaran dalam Islam, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang diwakili dalam berupa zakat. Karena itu zakat adalah merupakan pelubangan
harta, kekayaan. Untuk apa? Supaya jangan berkumpul pada suatu tangan saja, melainkan harus beredar di seluruh masyarakat, terutama hak-hak anak yatim dan orang-orang miskin pun, sehingga terjadilah kemerataan rezeki. Selanjutnya dikatakan bahwa qala la tu'ahidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Musa berkata, janganlah engkau menuntutku disebabkan apa yang telah aku lupa, dan janganlah hendaknya engkau bertindak keras terhadapku atas hal kekhilafanku ini. Jadi jelaslah bahwa kalaupun para nabi itu, termasuk Nabi Adam juga, bukan artinya melanggar larangan Allah Ta'ala itu secara tekad, hanya karena mungkin lupa pada situasi, sehingga ia lupa terhadap janjinya untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk tidak melanggar. Karena itu juga di dalam hal ini dikatakan bahwa sebagaimana Nabi Adam pun bukan melanggar secara bertekad, melanggar supaya jangan mendekati pohon terlarang bersama istrinya, hanya karena lupa, akibat luar biasanya itu iming-iming atau tipu daya dari setan. Demikian juga di sini Musa berkata, janganlah engkau menuntutku disebabkan apa yang aku lupa. Qala la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Janganlah engkau menuntutku disebabkan apa yang aku lupa, dan janganlah engkau bertindak keras terhadapku atas kekhilafanku ini. Ya, dimaafkanlah, sebagaimana Allah SWT adalah Tuhan yang maha pemaaf, yang maha pemberi tenggang waktu terhadap berbagai kedurhakaan, pelanggaran manusia. Ya begitu juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Fantalaqa hatta idza lakiya gulaman faqaddalahu qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Maka keduanya berangkat hingga keduanya bertemu dengan seorang pemuda, lalu ia membunuhnya. Musa berkata, apakah engkau telah membunuh seorang yang tidak berdosa tanpa ia pernah membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu yang jahat. Jadi ini lebih aneh lagi. Kalau yang pertama hanya berupa melubangi perahu, artinya wa mimma razaqnahum yunfikun, dengan zakat dan berbagai macam infak segala macam, pelubangan harta kekayaan, pelubangan waktu, ilmu, dan segala macam kehidupan manusia di jalan Allah Ta'ala. Maka berikutnya adalah di sini pelajaran yang kedua yang membuat Nabi Musa juga tidak sabar. Bertemu pemuda, dibunuh. Di sini ada kata intalaqa yang dalam ayat-ayat ini telah beberapa kali dipergunakan, persis seperti ketika malaikat Jibril, dipakai oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah. Ketika melihat suatu kejadian yang aneh, maka kemudian mereka berangkat seperti itu, intalaq. Qala alam aqul laka lan tastati'a ma'iya sabran. Ya, Muhammad menjawab, bukankah telah kukatakan kepada engkau bahwasanya engkau sekali-kali tidak mungkin dapat bersabar bersama daku. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar yang betul-betul tidak seimbang, di mana hanya 313 umat Islam dengan perlengkapan perang yang ala kadarnya, dan juga tujuan pergi ke Badar bukan untuk berperang, ternyata mampu mengalahkan pasukan Quraisy pimpinan Abu Jahal bersama 7 orang pemimpin kafir musyrik Mekah lainnya yang berjumlah 1.000 orang. Dikalahkan umat Islam. Tapi apa? Nabi besar kemudian menjawab, mengatakan kepada para sahabat, kita baru selesai menghadapi jihad saghir, jihad yang kecil,
dan kita akan menghadapi jihad kabir, jihad yang besar. Para sahabat kaget. Perang yang demikian hebat dikatakan jihad kecil. Lalu bertanya, jihad apa lagi ya Rasulullah SAW yang harus kami hadapi setelah perang Badar ini yang demikian luar biasa? Beliau mengatakan jihad melawan hawa nafsu. Jadi ternyata jihad melawan hawa nafsu itu lebih hebat daripada, lebih berat dari sekedar wa mimma razaqnahum yunfikun. Walaupun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala pun hubungannya dengan tadi pengendalian jiwa. Sebab apalah artinya memberikan bantuan kepada orang lain tetapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, diiringi dengan sikap ria dan segala macam. Oleh karena itu yang kedua di sini adalah yang kedua, setelah berhasil mampu melubangi perahu kehidupan termasuk membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, berikutnya adalah harus mampu membunuh hawa nafsu sendiri. Kenapa? Karena seorang pemuda dalam bahasa mimpi antara lain mengandung arti kejahilan, kekuatan, dan dorongan nafsu jalang. Dibunuhnya anak muda itu oleh hamba Allah yang soleh dalam kasab Nabi Musa berarti bahwa agama Islam akan menuntut para pengikutnya untuk mendatangkan semacam maut atau kematian atas keinginan dan hawa nafsu yang rendah. Insya Allah masalah ini kita bahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.